Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Cindy Fazira akan mempresentasikan hasil proposal saya mengenai pengaruh kecemasan dan kebiasaan belajar matematika terhadap kemampuan pemahaman matematika siswa di MTS Cilak Gedang. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah seminar matematika yang diampu oleh dosen Bu Melasari MPD. Nah, ini adalah sub-sub materi yang akan saya bahas. Pada bagian bab 1 pendahuluan, pembahasannya ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan yang terakhir manfaat penelitian. Pada bagian bab 2, kajian pustaka, materinya ada landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Pada bagian bab 3, metode penelitian, materi yang akan dibahas adalah jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, variabel dan desain penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, instrumen dan teknik pengumpulan data, dan yang terakhir teknik analisis data. Langsung saja kita masuk kepada latar belakang masalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses, perbuatan, dan cara mendidik. Fenomena saat ini banyak terjadi permasalahan di dunia pendidikan. Di antaranya, banyak siswa yang mengalami kecemasan saat belajar matematika. Bahkan, ada yang sampai mengalami stres karena belajar matematika. Hal tersebut jelas memberikan dampak yang besar terhadap hasil belajar matematika. Tidak dipungkiri, banyak nilai matematika yang berada di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Tanisa dan Mailita 2018. Kebiasaan belajar merupakan faktor internal yang turut mempengaruhi prestasi belajar siswa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kebiasaan belajar teratur dalam kesehariannya cenderung akan memiliki kemampuan untuk berprestasi lebih baik daripada siswa yang memiliki kebiasaan belajar yang kurang teratur dan hanya belajar pada saat menjelang ujian. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada atau tidaknya pengaruh kecemasan dan kebiasaan belajar matematika terhadap kemampuan pemahaman matematika siswa di MTS Cilak Gedang. Nah, berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, masalah yang telah penulis kemukakan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah ada pengaruh antara kecemasan terhadap pemahaman matematika siswa di MTS Cilak Gedang? Apakah ada pengaruh antara kebiasaan belajar matematika terhadap pemahaman matematika siswa? Apakah ada pengaruh pemahaman matematika siswa terhadap hasil belajar matematika siswa? Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan kecemasan siswa terhadap mata pelajaran matematika. Yang kedua, mendeskripsikan kebiasaan siswa terhadap mata pelajaran matematika. Yang ketiga, mendeskripsikan kemampuan pemahaman matematika siswa. Dan yang keempat, mendeskripsikan hasil belajar matematika siswa. Kemudian, manfaat penelitian. Setelah melakukan penelitian, ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dari segi teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pendidikan dan memperkaya hasil penelitian yang telah ada dan dapat memberi gambaran mengenai kecemasan dan kebiasaan belajar matematika dan kemampuan pemahaman matematika siswa. Nah, dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi khususnya kepada para orang tua dan guru. Kita masuk kepada bagian bab 2 kajian pustaka, landasan teori. Nah, yang bagian A kita
jelaskan pengertian kecemasan matematika. Kecemasan menurut Jiwandono 2009 halaman 387 dijelaskan sebagai berikut. Kecemasan ada dua, yaitu pertama, trait anxiety atau sifat kecemasan, yaitu seseorang yang mempunyai kecenderungan untuk menjadi cemas atau khawatir, barangkali lebih merespon terhadap banyak bentuk situasi, dengan telapak tangan yang berkeringat, dengan jantung yang berdetak keras. Individu dengan sifat-sifat ini pada umumnya mengalami kecemasan dalam situasi yang lebih luas dan merasa cemasnya lebih sensitif daripada orang lain. Yang kedua, state anxiety atau pernyataan cemas, yaitu kecemasan yang terjadi ketika seseorang mendapat ancaman tertentu. Jadi, seseorang yang tidak cemas mungkin menjadi cemas jika di bawah ancaman tertentu. Kemudian kita masuk kepada pengertian kebiasaan belajar matematika. Menurut Prayitno, kebiasaan belajar mempunyai 4 aspek, yaitu yang pertama, cara siswa mengerjakan tugas di sekolah. Yang kedua, kebiasaan dalam melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, sikap terhadap guru. Dan yang keempat, sikap dalam menerima pelajaran. Kemudian kita masuk kepada pengertian pemahaman matematika. Pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat dicapai dalam belajar matematika, yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Kesumawati 2010. Dan yang terakhir, kita masuk kepada pengertian hasil belajar matematika. Menurut Sujana 1991, halaman 22, hasil belajar adalah beragam kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian Munasiyah 2020 dengan judul Hubungan Kecemasan dengan Pemahaman Konsep Matematika Siswa. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kecemasan matematika terhadap pemahaman konsep matematika. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian hubungan kecemasan dengan pemahaman konsep matematika siswa, peneliti tidak meneliti pengaruh kebiasaan belajar matematika terhadap kemampuan pemahaman matematika. Yang kedua, penelitian Tanisa Diva Aryani dan Mayilita Hashim 2018 dengan judul Pengaruh Kecemasan Matematis, Problem Stress Matematika, dan Self-Regulate Learning terhadap hasil belajar matematika siswa. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin mengetahui pengaruh kecemasan matematis terhadap mata pelajaran matematika. Nah, pada bagian hipotesis penelitian, tidak terdapat pengaruh kecemasan dan kebiasaan belajar matematika terhadap pemahaman matematika siswa di MTS Siulak Gedang. Dan hal satunya terdapat pengaruh kecemasan dan kebiasaan belajar matematika terhadap pemahaman matematika siswa di MTS Siulak Gedang. Nah, kita masuk kepada bagian bab 3. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2021 semester genap di MTS Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Kemudian variabel penelitian. Variabel yang diselidiki dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah kecemasan belajar matematika dan kebiasaan belajar matematika. Sedangkan variabel terikatnya adalah pemahaman matematika.
Kemudian populasi dan sampelnya. Untuk populasinya, dalam penelitian ini adalah seluruh kelas 7 MTS Yulak Gedang dengan jumlah siswa yang terdiri dari 5 kelas. Jumlah siswa kelas A 21, jumlah kelas B 23, kelas C 18, kelas D 19, dan kelas E 21. Sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu kelas 7E dengan jumlah siswa 21. Untuk instrumen penelitian menggunakan atau teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, angket, dan dokumentasi. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.